Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Novitasari, dan ada Andika Ataya, lalu ada Sabda Wilujeng, lalu ada Savana Amalia, lalu ada Firlia Amanda, dan di sini kami akan membahas mengenai mata kuliah Cloud Computing, yaitu mengenai Oracle. Dan di sini kami akan membahas mengenai jurnal yang pertama yang berjudul Blockchain Technology Potential Application for Public Sector E-Procurement and Project Management. Lalu yang jurnal kedua itu judulnya Distillation of an End-to-End Oracle for Face Verification and Recognition Sensor. Dan di jurnal yang pertama ini, overview-nya ini, jadi implementasi proyek yang sukses tetap menjadi tantangan penting bagi banyak organisasi. Dan dalam studi ini mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang menderita dalam hal pengembangan proyek, termasuk manajemen proyek yang buruk, lalu kurangnya transparansi, lalu manajemen pengadaan yang buruk, dan lain sebagainya. Dan di sini sebanyak 38 masalah yang diidentifikasi tersebut melalui studi ini yang merupakan hambatan utama untuk keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek sektor publik. Secara khusus ini mengidentifikasikan kemungkinan aplikasi blockchain dalam pengadaan dan manajemen proyek dan pengembangan pedoman untuk memasukkan blockchain ke dalam manajemen proyek untuk meningkatkan proyek yang ada dan praktik manajemen pengadaan di negara berkembang. Nah, oleh karena itu, platform Oracle yang dibangun di atas teknologi blockchain sebagai platform cloud computing adalah salah satu platform e-procurement terkemuka yang menyediakan platform blockchain dan aplikasi berbasis cloud. Sehingga setelah mengamati dan menganalisis platform, ditemukan bahwa teknologi blockchain memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 25 masalah dari 38 masalah keberhasilan pelaksanaan suatu proyek. Dan di sini tujuan dari jurnal ini adalah untuk identifikasi kemungkinan penerapan blockchain dalam manajemen proyek dan pengadaan atau procurement untuk meningkatkan proyek yang ada dan praktik manajemen pengadaan di negara berkembang seperti contohnya Bangladesh. Dan di sini kenapa sih blockchain teknologi yang digunakan? Jadi blockchain ini adalah teknologi baru yang dianggap sebagai buku besar digital untuk setiap transaksi online. Nah, blockchain ini dianggap sebagai database yang saling berhubungan tanpa batas, di mana ia dapat merekam semua informasi transaksional dalam blok, dan di sini blockchain dapat digunakan sebagai alat untuk sistem informasi proyek. Dan sini sehingga manajemen data dalam suatu proyek juga menjadi baik dan berpotensi mengurangi biaya proyek karena manajemen data yang buruk dapat meningkatkan biaya proyek hingga 20%. Dan sini blockchain terdiri dari dua elemen, yaitu transaksi dan blok, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, jadi di sini ketika pengguna melakukan tugas apapun itu disebut transaksi, dan transaksi ini terjadi dalam sebuah network. Dan di sisi lain, setiap blok akan mencatat semua transaksi tersebut, sehingga setiap blok yang berisi data dan nilai hash dari blok sebelumnya. Dan di sini jadi dengan bantuan fungsi hash kriptografi, setiap blok terhubung ke blok sebelumnya dan blok berikutnya. Dan fungsi hash ini juga memastikan transaksi yang aman dan pada dasarnya juga menghasilkan koneksi seperti rantai atau chains di mana semua blok terhubung dengan aman satu sama lain.
Dan di sini Oracle sebagai salah satu aplikasi yang menyediakan layanan berbasis cloud menyediakan teknologi blockchain termasuk aplikasi supply chain. Dan di sini teknologi blockchain berbasis Oracle dibahas untuk mengidentifikasi kemungkinan penerapan blockchain di arena manajemen proyek. Dan di sini Oracle menyediakan berbagai jenis layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang pertama itu ada Customer Good Shareability, lalu ada Global Startup Ecosystem Program, lalu ada e-procurement, lalu ada Cloud and On-premise, lalu ada Oracle Cloud, lalu ada Cloud Service Resource, dan ada Oracle Blockchain Platform itu sendiri yang menjadi naungan. Dan di sini e-procurement berbasis blockchain dapat mengubah proses implementasi proyek karena di sini blockchain berguna untuk evaluasi dokumen penawaran sehingga dapat menyelesaikan masalah utama terkait pengadaan seperti contohnya penawaran terendah yang dapat meningkatkan biaya dan durasi proyek. Dan di sini ada 3 komponen penting untuk membangun sistem e-procurement berbasis blockchain seperti yang pertama ada digital asset, dan yang kedua ada digital signature, dan yang ketiga ada multi-signature protocol seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, jadi di sini banyaknya organisasi menyediakan layanan berbasis cloud atau blockchain, dan di sini Oracle menyediakan kedua layanan tersebut. Dan berdasarkan itu, langkah-langkah pengadaan yang memungkinkan untuk setiap proyek ditunjukkan pada gambar di samping. Dan di sini yang pertama itu mempublish atau menerbitkan iklan di cloud dengan persyaratan dan dilakukan evaluasi oleh panitia, dan juga di sini terjadi financial negotiation, dan juga di sini memberikan smart contract melalui digital signature, dan di sini memberikan juga kontrak melalui digital signature. Dan di sini lalu selanjutnya terjadi monitoring dan evaluasi pekerjaan. Dan di sini jika memenuhi persyaratan, maka jika ya memenuhi persyaratan, maka tetapi dia melanggar kontrak, maka terapkan kerusakan yang likuidasi berdasarkan kontrak, lalu persetujuan oleh protokol multi-signature, dan di sini lalu transfer uang ke rekening kontraktor. Dan di sini jika ya tetapi dia tidak melanggar, maka bisa langsung approval by multi-signature protocol. Dan di sini jika dia tidak memenuhi persyaratan, namun dia masih dapat melakukan perbaikan, maka dia bisa melakukan monitoring dan evaluasi of work lagi. Namun jika dia benar-benar gagal, maka dapat diberikan sanksi keuangan dan daftar hitam. Lalu di sini salah satu implementasi dari teknologi blockchain adalah dapat digunakan untuk membuat smart contracts. Dan di sini untuk melacak proyek melalui platform Oracle Blockchain dikatakan bahwa proyek gagal karena pelacakan yang buruk. Dan
blockchain menyediakan fasilitas pelacakan melalui smart contract. Dan di sini pemantauan proyek dan penjadwalan aktivitas yang tidak tepat adalah alasan utama penundaan proyek. Dan konsekuensinya ini adalah pembekakan biaya. Dan jadi keterlacakan melalui smart contracts adalah keuntungan utama dari teknologi blockchain. Dan di sini untuk membuat smart contracts, langkah-langkah yang harus diikuti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi pada awalnya setiap membuka akun diperlukan transaksi atau kondisi yang real time, business to business atau B to B untuk membangun logika bisnis blockchain. Dan sini transaksi atau ketentuan tersebut dapat berupa point of sales atau PO. Lalu di sini ada juga invoice, ada informasi pengiriman dan lain sebagainya. Lalu setelah itu blockchain mencatat setiap langkah dan dengan demikian setiap langkah akan diubah menjadi sistem otomatis melalui Smart Development Kit atau SDK dan akan mengaktifkan tindakan berdasarkan muatan peristiwa. Dan di sini informasi pilot event yang berguna ketika ada orang yang ingin mendistribusikan event melalui API, dan kemudian skema data, nilai data yang diinisialisasi, dan metode yang perlu didefinisikan dalam kode rantai. Maka yang terakhir, kebijakan ini disahkan mengenai berapa banyak tanda digital tanda tangan dari pejabat yang berbeda diperlukan untuk menyetujui tugas apapun. Dan sini tanda tangan pejabat tersebut bisa seperti digital signature. Dan di sini selanjutnya implementasi dari teknologi blockchain dapat digunakan untuk membuat authentic financial transaction and digital payments melalui platform Oracle Blockchain. Dan di sini digital payments berbasis blockchain dapat memastikan kepercayaan antara owner dan kontraktor. Dan di sini karena digital payment system yang aman telah diimplementasikan melalui blockchain, biasanya jika secara tradisional satu organisasi tambahan memastikan keamanan antar pihak, lalu ketergantungan pada organisasi tambahan semakin meningkat ketika kontraktor atau pemasok tersebut berasal dari negara lain. Dan ini menciptakan biaya tambahan dan lebih banyak waktu, namun berdasarkan konfirmasi onward, transaksi ini memungkinkan untuk diselesaikan hampir secara instan menggunakan blockchain dan tanpa melibatkan organisasi lain. Jadi digital payments ini adalah salah satu keuntungan utama dari teknologi blockchain, dan langkah-langkah untuk melakukan pembayaran digital ini ditunjukkan pada gambar di next slide. Nah, untuk memulai transaksi digital ini diperlukan platform atau smart contracts berbasis blockchain, dan langkah-langkah transaksi digital ini mencakup initiation, record, notification, approval, and transfer. Dan seluruh transaksi ini dilakukan melalui confidential domain and multiple channels. Lalu yang selanjutnya ini adalah gambar dari penerapan dari implementasi teknologi tersebut. Jadi di sini di tahap initiation, jika misalkan si A mau mengirim sesuatu, maka akan dieksekut, dan di sini transaksi tersebut akan dicatat oleh
oleh sistem, dan di sini masing-masing pihak akan diberitahu atau diberikan notifikasi, dan jika semuanya baik-baik saja, maka semua otoritas terkait akan menyetujui. Dan di sini jika sudah disetujui, maka akan ditransfer gitu, dan orang B tersebut akan menerima uang yang dikirimkan oleh orang A. Yang selanjutnya ada obstacles. Teknologi blockchain mungkin memiliki sedikit masalah. Yang pertama itu sangat sulit untuk merubah kebiasaan pengguna. Karena merupakan sistem baru, masyarakat akan enggan menggunakannya. Yang kedua, pemerintah akan mendapatkan sebagian besar manfaat dari teknologi ini. Namun jika pemerintah tidak menunjukkan minat pada teknologi ini, maka akan ada masalah. Baik, selanjutnya ada teknologi ini akan digunakan di seluruh dunia. Namun setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk pengguna internet dan telekomunikasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan standar di antara semua penyedia akan menantang. Risiko dalam teknologi blockchain dapat dibagi menjadi risiko operasional, risiko dunia maya, dan risiko hukum. Risiko operasional berarti bahwa jika blockchain diterapkan pada masalah teknis atau sosial, itu dapat menghasilkan hasil yang tidak berhasil. Contohnya seperti hilangnya data dan identitas, biaya transaksi blockchain publik yang tinggi, kurangnya penerima dan pengguna, kurangnya pengalaman jangka panjang yang menyebabkan manajemen tidak sempurna, aplikasi awal yang mungkin memiliki masalah teknis, kurangnya mode operasi dan fungsi standar, serta kekurangan keamanan. Risiko dunia maya mengacu pada perilaku buruk seperti penipuan, karena tingkat keamanan yang tidak memadai atau cacat desain. Contohnya itu seperti mungkin ada penipuan di antara dunia nyata dan juga dunia blockchain. Lalu pertukaran dapat diserang oleh peretas, kata sandi pengguna dapat diretas. Risiko hukum mengacu pada beberapa tindakan ilegal yang mungkin terjadi dalam pengoperasian lantai blok. Contohnya seperti penghindaran pajak dapat dipicu, penggunaan informasi secara ilegal dapat terjadi, blockchain digunakan untuk transaksi ilegal. Selanjutnya adalah implementasi dari teknologi blockchain ini ke dalam manajemen proyek yang ada di Bangladesh. Gambaran ini menunjukkan kerangka kerja konseptual mengenai bagaimana teknologi blockchain dapat diperkenalkan untuk e-procurement dalam manajemen proyek sektor publik di Bangladesh. Ada beberapa langkah yang diperlukan untuk mengembangkan kerangka ini, yaitu identifikasi kasus penggunaan atau use case. Di Bangladesh, proyek sektor publik sebagian besar disetujui oleh ECNEC atau Komite Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional di Bangladesh. Namun, proyek-proyek yang kecil berdasarkan biaya dengan persyaratan disetujui oleh Menteri Kementerian yang terhormat. Kemudian, sebelum memulai pengadaan oleh instansi, setelah komponen yang dibutuhkan, biaya, durasi, dan kriteria lainnya diselesaikan sesuai dengan Digital Procurement Platform atau DPP. Selanjutnya ada membuat akun dan mekanisme konsensus. Seorang direktur proyek atau manajer proyek ditugaskan oleh Kementerian Negara setelah persetujuan akhir dari sebuah proyek di Bangladesh. Pada langkah selanjutnya, manajer proyek akan membuka akun di situs penyedia layanan berbasis blockchain, seperti Oracle. Verifikasi akun adalah langkah penting untuk membuka akun. Setelah membuka akun, kunci privat dan publik akan dihasilkan terhadap akun. Lalu ada pembeli dan pemasok. Dalam proyek pemerintah, semua transaksi pengadaan adalah untuk membeli barang, pekerjaan, atau jasa. Oleh karena itu, manajer proyek atau tim IT proyek harus bertindak sebagai pembeli. Lalu ada merancang node. Desain node adalah bagian dari platform blockchain. Ini terutama memberikan izin mengenai siapa yang akan dapat mengakses platform. Karena itu, selama proses lelang terbuka untuk semua.
Setelah itu akan tetap terbuka untuk organisasi pemerintah tertentu, seperti kementerian, komisi perencanaan, IMET, lembaga terkait, dan lain-lain. Lalu ada membangun API dan membuat atau mengeposkan iklan. Langkah selanjutnya sangat penting karena berkaitan dengan posting blockchain berdasarkan persyaratan proyek. Sebuah API diperlukan pada tahap ini. Ini juga bisa disebut antarmuka pengguna atau interface. Lalu ada persetujuan post atau iklan pengadaan. Tim proyek akan mengirimkan permintaan ke CPTU, itu unit teknis pengadaan pusat, untuk persetujuan post tersebut. Karena CPTU mengendalikan e-procurement Bangladesh, alamat blockchain dari posting akan dibuat setelah persetujuan posting oleh CPTU. Lalu ada publikasi pasca pengadaan atau iklan di dashboard. Selanjutnya iklan akan tersedia di dashboard. Kemudian semua kontraktor atau vendor akan berpartisipasi mendapatkan tugas dan pemilik akan menunggu penawar atau bidder. Partisipasi penawar. Pada tahap ini semua vendor akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Ketika vendor akan mengajukan penawaran mereka, maka mereka akan menerima tanda terima yang disahkan oleh blockchain. Lalu ada pemeringkatan penawar. Nantinya, penawar akan diberi peringkat sesuai dengan harga dan ketentuan lainnya. Tim proyek, lembaga, dan kementerian terkait akan menyelesaikan kondisi evaluasi vendor. Akhirnya, vendor peringkat teratas akan dinegosiasikan untuk kontrak. Jika vendor peringkat atas setuju dengan pemilik kontrak, maka vendor akan diselesaikan. Lalu membuat kontrak cerdas dengan protokol multi tanda tangan. Menyebarkan kode rantai, protokol multi tanda tangan yang diperlukan untuk membuat kontrak cerdas dilakukan pada tahap ini. Tahap ini sangat penting karena semua kebijakan pemerintah dan kondisi pencairan dana akan terintegrasi dalam sistem. Seperti setelah kunjungan lapangan IMET. Dana akan dikeluarkan oleh kementerian terkait jika tugas memenuhi semua kriteria. Jika tidak, kementerian tidak akan mengeluarkan dana untuk proyek tersebut. Lalu ada NOA atau Notification of Award. NOA akan dikeluarkan setelah membuat kontrak pintar. NOA akan diaktakan menggunakan platform blockchain, dan setelah itu akan dikirim ke semua pemangku kepentingan terkait sesuai dengan hukum atau kebijakan di Bangladesh. Selanjutnya ada memulai proyek. Akhirnya, vendor akan mulai mengerjakan proyek sesuai dengan timeline proyek yang telah disesuaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saran. Berdasarkan jurnal tersebut, kami berpendapat bahwa implementasi blockchain dapat menyelesaikan banyak masalah dalam hal manajemen proyek dan pengadaan elektronik. Namun salah satu yang belum dapat diatasi yaitu investigasi. Untuk memaksimalkannya, maka kelompok 3 berpendapat dan menyarankan penerapan teknologi berbasis Cloud Oracle, yaitu Financial Crime and Compliance Management Cloud Service atau FCCM. 1. KYC Cloud Service, fungsi Customer Onboarding yang kuat dan memenuhi persyaratan CDD dan EDD dengan penilaian konkret terhadap profil risiko setiap pelanggan dan entitas melalui serangkaian faktor risiko yang komprehensif. 2. CS Cloud Service, secara efektif dan efisien menyaring pelanggan agar memenuhi kriteria anti penyuapan, anti korupsi, dan peraturan hukum lainnya, serta semua undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris saat ini. Oke, selanjutnya jurnal 2, Distillation of End-to-End Oracle for Face Verification and Recognition Sensor. Overview. Fungsi pengenalan wajah saat ini digunakan dengan sensor biometrik di beragam aplikasi, mulai dari sistem keamanan hingga perangkat inklusi. Keterbatasan utama dari pendekatan pembelajaran ini adalah hubungan negatif antara keakuratan hasil dan daya komputasi yang dibutuhkan. Saat perangkat pribadi digunakan, ada banyak algoritma yang memerlukan pendekatan komputasi awan untuk mencapai kinerja yang diharapkan, di mana algoritma lain mengadopsi model yang sederhana. Pilihan lainnya adalah dengan model distilasi.
Dalam penelitian ini, teknik distilasi ditetapkan pada model yang kompleks, sehingga memungkinkan terciptanya fungsi pengenalan canggih yang cepat pada modul sensor pengenalan wajah pada perangkat keras. Dua model distilasi juga disajikan. Yang pertama dapat langsung digunakan sebagai pengganti Oracle, sedangkan yang kedua mengubah pendekatan end-to-end menjadi lebih baik dengan menghilangkan kebutuhan akan prosedur penyelarasan yang terpisah. Sistem biometrik yang disajikan diperiksa pada dua masalah, yaitu verifikasi wajah dan pengenalan wajah, dengan menggunakan metodologi dan dataset yang sudah disepakati. Objektif: memungkinkan terciptanya fungsi pengenalan canggih yang cepat pada modul sensor pengenalan wajah pada perangkat keras bersertifikasi rendah. Introduction: kerangka kerja yang disajikan pada gambar di atas terdiri dari pilihan detektor wajah, prosedur penyelarasan, penyematan Oracle, dan pengklasifikasian identitas. Komponen pengklasifikasian identitas ini dapat ditetapkan sejak awal dengan bentuk jaringan saraf tiruan yang memungkinkan multi-layer perceptron, atau dengan metrik jarak sederhana. Setiap algoritma pengklasifikasi dijalankan pada fitur yang disediakan oleh ekstraksi fitur Convolutional Neural Network, atau CNN, Data Library ResNet v1, yang dirilis sebagai bagian dari data library dalam bentuk model yang telah ditingkatkan sebelumnya. Selain itu, GPU yang kompatibel dengan CUDA di komputer akan memungkinkan kecepatan pemrosesan 5-10 fps. Pada ponsel dengan ARM CPU kecepatan rata-rata 0,5 fps dengan data library yang dikompilasi menggunakan instruksi ARM Neon. Selanjutnya, terdapat method and materials. Setelah pengujian pada varian berbeda, diperoleh pemotongan desanet pada jumlah blok transisi padat yang berbeda, sehingga diputuskan untuk memilih jaringan terbesar kedua atau Net 2.0 sebagai basis untuk evolusi jaringan dengan STN. Net 2.0 menghasilkan pengurangan dengan faktor ukuran 3,7 dan waktu pemrosesan atau dengan akselerator Hw yang dianggap dapat diterima. Perolehan kinerja ini dapat dilihat secara rinci pada gambar 2 dan gambar 3 sebagai berikut. Kemudian, terdapat pada gambar 3, yakni evaluasi kinerja berbagai varian jaringan suling dasar atau Net 0,5, Net 1.0, dan Net 2,0, dan Net 2,5 untuk tugas pengenalan wajah dalam kasus kelas 10A, 20B, dan 50C. Prosedur yang digunakan serupa dengan yang dijelaskan pada bagian 2.4.2, di mana rasio kinerja di atas sebagai parameter sangat kompetitif untuk Net 2.0, yakni 1,48 M parameters. Sedangkan pada Net 2,5 atau 3,94 M parameters hanya memberikan peningkatan kinerja dalam jumlah terbatas untuk jumlah parameternya sehubungan dengan Net 2.0. Selanjutnya, terdapat pengurangan yang kuat dalam kompleksitas komputasi, dicapai juga dengan membatasi ukuran input gambar pada 80x80 piksel, sehingga memaksa wajah yang lebih kecil atau melalui distilasi untuk dijelaskan oleh titik yang sama yang dihitung dengan bingkai 4 kali lebih besar. Nah, di sini terdapat gambar 4, di mana sebagai rantai sinyal, kerangka kerja hybrid yang disusun dengan menjaga detektor wajah sebelumnya dan proses penyelarasan. Convolutional Neural Networks atau CNN, suling memblokir pengganti LIB ResNet v1. Kemudian, untuk mengatasi pose yang sulit dan untuk menegakkan distilasi yang lebih baik, kami memodifikasi jaringan yang dijelaskan sebelumnya,
di mana menambahkan struktur STN yang bertindak sebagai pelurus wajah saraf seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Berikut pada gambar 5 merupakan gambar dari rantai sinyal dari kerangka kerja hybrid yang baru yang disusun dengan menghilangkan prosedur penyelarasan dari sebelumnya, yang digantikan oleh komponen Spatial Transform Network atau STN di STN PlusNet. Di N2N juga menyertakan fitur Extractor Network sebagai pengganti DLIP ResNet V1. Selanjutnya, terdapat perbedaan dari kasus sebelumnya. Ukuran input komponen STN diatur ke 120 x 120 piksel untuk membantu jaringan lokalisasi dan memberikan augmentasi data yang bebas yang lebih kuat. Tetapi ukuran akhir dari gambar yang diubah tetap 80 x 80 piksel. Tidak ada modifikasi yang diperlukan dalam jaringan pengenalan. Detail struktur disajikan pada gambar 6. Berikut pada gambar 6 itu mengenai struktur komponen STN, di mana gambar input yang diproses oleh jaringan lokalisasi berbasis CNN. Fitur konvolusional kemudian diproses melalui 2 lapisan yang terhubung penuh yang menghasilkan 6 parameter transformasi. Generator grid atau tidak terwakili menghasilkan grid pengambilan sampel yang sesuai, yang akan benar-benar diambil sampelnya oleh sampler, menghasilkan versi input yang disejajarkan dan dipotong, dan secara otomatis. Selanjutnya terdapat implementation. Pada implementasi hardware, Distilled Network telah diuji pada komputer single board atau Android XU4. Waktu inferensi DLIP ResNet V1 menggunakan CPU, mengompilasi DLIP dengan flag amneon, yang dibandingkan dengan Distilled Network menggunakan TensorFlow Lite atau pendekatan CPU dan akselerator perangkat keras seperti Intel Movidius Neural Compute Stick atau NCS. Kemudian terdapat waktu inferensi rata-rata untuk DLIP adalah 816 M detik, sedangkan untuk Distilled Network ialah diperlukan waktu inferensi 195 M detik untuk porting TensorFlow Lite-nya dan hanya membutuhkan waktu 67 M detik diperlukan jika akselerator perangkat keras digunakan. Kemudian memberikan peningkatan kecepatan satu urutan besar, serta menjaga akurasi yang sama. Kemudian terdapat implementation dari TensorFlow Lite dan Intel Embedded Converter hanya dapat mensintesis standar layers, konvolusi, aktivasi, dan sebagainya. Nah, sayangnya conversion STN Boost Network atau Distilled STN PlusNet saat ini tidak mungkin karena adanya lapisan pengambilan sampel yang tidak konvensional. Dan kami berharap di versi alat yang akan datang, konversi yang ini dapat dilakukan. Kemudian terdapat obstacles, di mana terdapat sampel dari ukuran data LFW, di mana tidak ada wajah yang ditemukan. Jadi ini termasuk kekurangan detektor wajah. Seperti jika landmark detection dilakukan pada bingkai ini, penyelarasan berikutnya akan menghasilkan gambar yang DLIP ResNet V1 tidak dapat menghasilkan fitur yang berarti, dengan contohnya gambar sebagai berikut. Pada landmark detection itu kekurangannya detektor wajahnya tidak terdetek. Nah, pada gambar tersebut gambarnya itu membandingkan penyelarasan algoritma DLIP berupa STN yang mampu memberikan perhatian pada wajah dan menyelaraskan dengan cara yang membuat model berikutnya itu dapat memverifikasi identitas atau dengan titik di hyperspace lebih dekat dari ambang batas yang digunakan.
Tujuannya untuk uji verifikasi biner yang sama dan berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Firlia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan result. Yang pertama, LPW Verification Test. Terdapat LPW Verification Test di mana yakni tes pertama dilakukan pada jaringan DLIB asli dan pada dua distil network yang diusulkan menggunakan dataset LPW untuk mengevaluasi kemampuan verifikasinya. Nah, tabel di atas ini merupakan rangkuman dari hasil rata-rata yang diperoleh pada 10 tes yang diusulkan oleh tes LPW, di mana akurasi dihitung mengikuti protokol yang ditentukan oleh LPW. Selanjutnya, pada tabel di atas pun merupakan hasil perbandingan tes verifikasi identitas LPW, yang di mana setiap baris menampilkan gambar untuk setiap model. Sebelumnya, DLIB RISNet V1 dan dua model distil pada distil network dan distilled network plus STN. Tabel di atas pada kolom pertama menunjukkan akurasi yang dihasilkan, sedangkan dua kolom terakhir memberikan nilai TPR pada kurva ROC yang sesuai dengan nilai pilihan VPR yang dikenakan sebagai berikut. Yang kedua ada recognition test. Pengujian kedua bertujuan untuk membandingkan kinerja jaringan dengan mempertimbangkan masalah dari face recognition dalam sebuah open set. Dalam kurva ROC ditunjukkan daerah yang shadow memiliki area yang mencakup 99% dari hasil 10 pengujian, sedangkan bold line mewakili kurva ROC rata-rata untuk yang pertama dan dua distil net dan distil STN plus net. Nah, dalam gambar di samping ini banyak kurva ROC yang berbeda atau hasil dari pengklasifikasi yang berbeda. Diproduksi dengan menerapkan batasan yang bervariasi pada jumlah sampel yang digunakan selama pelatihan. Lanjutannya, dalam gambar di samping juga, tes serupa diusulkan dengan memperbaiki jumlah sampel pelatihan menjadi 15 dan memvariasikan jumlah kelas diantaranya 5 kelas, 15 kelas, dan 30 kelas. Hingga batas tertentu, seluruh kerangka kerja tidak berubah terhadap kelas number yang memungkinkan kinerja terbaik ketika known person database terdiri dari beberapa identitas. Yang ketiga ada STN analysis. STN dan jaringan pengenal wajah digunakan bersama-sama. Hasil yang disajikan hingga saat ini hanya memperhitungkan sampel yang benar-benar dapat dianalisis oleh kerangka kerja DLIB. Misalnya, sampel yang telah dipilih sebagai wajah oleh detektor wajah. Keuntungan nyata menggunakan distilasi STN muncul ketika pose sulit direkam dalam bingkai. Untuk mengevaluasi aspek ini, penulis memilih sampel dari kumpulan data LPW di mana tidak ada wajah yang ditemukan untuk kekurangan detektor wajah. Jika landmark detection dilakukan pada bingkai ini, maka penyelarasan berikutnya akan menghasilkan gambar yang DLIB RISNet V1 tidak dapat menghasilkan gambar yang sesuai. Pada gambar di slide selanjutnya, penulis membandingkan penyelarasan algoritma DLIB dengan penyelarasan yang diperoleh dengan model yang telah diusulkan, yaitu STN. Nah, dalam gambar di samping, membandingkan keselarasan yang berbeda pada pose wajah yang sulit. Pada kolom yang pertama, landmark menemukan the DLIB shape. Hanya prosedur penyelarasan wajah yang dilakukan pada sampel pertama yang menghasilkan pengenalan wajah yang benar. Distilasi STN plus net mampu melokalisasi dan menyelaraskan wajah dengan benar sama seperti pose lainnya. Yang keempat, strategi distilasi sebagai transfer learning untuk model baru. Dua strategi pelatihan distilasi yang berbeda telah diikuti. Yang pertama, mendaftarkan seluruh dataset CASIA atau Standard Dataset Only secara dataset blindly.
Dan yang kedua, mengeksploitasi struktur presentasi sampel yang telah ditentukan di setiap batch pelatihan. Nah, di kasus yang kedua, penulis memperbaiki jumlah ID yang berbeda untuk setiap batch dengan 2 sampel untuk setiap ID. Pada gambar di samping, the two loss evolution dibandingkan, akurasi yang dihasilkan sangat sebanding, menyoroti bahwa untuk distalasi yang benar sangat penting untuk memiliki centroid cluster yang berbeda dalam ruang sampel. Dari grafik dapat disimpulkan bahwa distilasi dapat diberlakukan sebagai teknik pelatihan awal yang cepat untuk pelatihan jaringan baru, sebagai transfer learning metodologi untuk jaringan yang lebih baru. Selanjutnya ada our suggestion to maximize the solution. Karena dari implementasi yang sudah dibahas masih berpeluang untuk tidak dapat menghasilkan gambar yang sesuai, oleh karena itu solusi dari kelompok kami, tools yang digunakan untuk membuat face recognition ada baiknya dengan menggunakan Oracle Visual Builder untuk take photo action yang memungkinkan pengambilan gambar menggunakan kamera perangkat dan menggunakan Oracle Cloud Infrastructure Vision untuk melakukan analisis gambar berbasis deep learning dalam skala besar, serta dapat dengan mudah membangun pengenalan gambar. Yang terakhir, conclusion. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Oracle Cloud pada implementasi di kedua jurnal sangatlah dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, pada jurnal pertama, platform Oracle Cloud digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi potensi penggunaan teknologi blockchain untuk proyek terkait infrastruktur sektor publik di negara berkembang seperti Bangladesh. Dan juga dapat membantu menyelesaikan beberapa masalah terkait manajemen proyek dan procurement berdasarkan implementasi penerapan teknologi blockchain berupa smart contract dan authentic financial transaction. Dan yang kedua, pada jurnal yang kedua, menggunakan teknik distilasi Oracle yang diterapkan pada dua model pengenalan wajah, sehingga dapat diimplementasikan pada perangkat keras berspesifikasi rendah dalam bentuk modul sensor pengenalan wajah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.